Nah, dalam kesempatan yang baik ini, kami Forum Bali Bangkit, para ketua-ketua stakeholder pariwisata Bali, mengevaluasi jalannya daripada open border ini selama 1 bulan dan melihat ada beberapa diskrepensi. Ya, yang pertama terkait dengan kebijakan visa, kemudian yang kedua kebijakan karantin, dan yang ketiga itu adalah kebijakan flight atau penerbangan. Nah, sebentar lagi bapak-bapak yang hadir di depan ini akan memaparkan permasalahan-permasalahan tersebut, dan harapan kami dengan surat terbuka yang kami sampaikan untuk Bapak Jokowi, mudah-mudahan Bali bisa dilakukan secara parsial, jadi didukung secara parsial. Jadi jangan hanya gara-gara pencitraan G20 kita diabaikan. Jadi kita membutuhkan support dari Bapak Presiden untuk melakukan fleksibilitas dari aturan-aturan yang ada tersebut. Hard policy, ya, untuk mengajak pemerintah betul-betul memperhatikan Bali gitu. Ini menjadi penting. Nah, yang ketiga adalah ini persoalan, saya kira ini persoalan tidak mudah sejatinya, mengakomodasi kedua kepentingan pemerintah dengan kepentingan kita. Kepentingan pemerintah itu yang saya tangkap, mudah-mudahan ini salah, ketika pemerintah pusat itu ide dan gagasannya adalah ingin mengamankan G20 gitu ya, tetapi kita di stakeholder ini adalah ingin membuka ya pariwisata, artinya Wisman sudah dibuka, tapi bahasanya Pak Yoga tadi kita masih dikembok gitu. Nah, makanya dari dua ide ini sebenarnya kan harus ada satu kepastian kemana pemerintah pusat ini. Kalau ingin orang Bali disuruh mengamankan G20, ada nggak kompensasi? Tadi dikatakan sebelumnya, ini tidak ada kepastian, tidak ada keterus-terangan kepada masyarakat kita. Saya sering menggunakan kalimat Bali ini terus di PHP saja gitu, ya, PHP 1, PHP 2, dan PHP 3 hari ini. Nah, ini menjadi penting, makanya yang paling penting adalah bagaimana pemerintah pusat itu merespon dulu, ya, merespon surat dari kita, dan respon ini menjadi penting untuk kita review ulang lagi, ingin dengan kedepannya kita bisa melakukan langkah-langkah yang strategis untuk perbaikan pariwisata kita. Kita di stakeholders pun dan teman-teman lain yang sama, saya pikir permintaan kita itu adalah sama ya, karena kita semuanya sudah terkomunikasi dan kita juga masing-masing stakeholders juga dan teman-teman yang lain juga bisa memberikan revisinya dan lain sebagainya. Bagaimana intinya negara lain itu bisa, ya kita juga harus bisa seperti itu, karena masalahnya di mana, mari kita perbaiki sama-sama. Kenapa Thailand, daerah lain, negara-negara lain ya, di mana benchmarknya Bali bisa melakukan opening dengan sangat smooth ya, kenapa Bali belum bisa? Memang sih bedanya saya lihat karena kita akan ada G20 dan lain sebagainya. Makanya bandul itu, pemikiran pemerintah itu lebih cenderung ke kesehatan. Saat mereka terlalu fokus di kesehatan, ada hal lain ini yang di bawah mengenai ekonomi masyarakat kita yang pertama tergantung dari sebagian besar dari pariwisata itu termasuk ya di situ, karena memang saat pemerintah saat ini sudah pasti memikirkan kesehatan. Kita mohon pada pemerintah sedikit, karena ini sudah melandai, mohon untuk lebih memperhatikan juga ekonomi Bali dengan cara satu, melihat lagi soft loans yang dulu itu yang kita tawarkan, terus kedua membuka Bali kepada Wisman mancanegara. Memang kuncinya ya memang itu game changersnya untuk ekonomi Bali, bukan kita menafikan domestik ya, tapi Wisman juga sangat penting begitu.
Karena Wisman itu kita sangat butuhkan saat ini untuk memberikan devisa dan lain sebagainya. Dan ada quick wins ya juga dari misalnya dari traditional market kita yang Australia kan, daerah Victoria, New South Wales kan udah boleh keluar. Gitu. Nah itu kesempatan ini jangan disia-siakan pada pemerintah pusat untuk memberikan izin lah pada Australia, masukkanlah di list yang dari 19 negara itu selain permintaan kita negara-negara yang lain itu. Jadi kesusahan daripada mendapatkan visa kunjungan tersebut adalah melalui sponsor, dan dari awal cara ataupun persyaratannya itu sedikit ribet. Apabila di dalam sebuah persyaratan salah kita memasukkan, maka uang yang kita berikan di awal itu dianggap hilang. Contoh misalnya ketika kita mengajukan permohonan, kemudian setelah permohonan itu disetujui, langsung kita membayarkan biaya $50. Namun pada saat verifikasi dari pihak imigrasi ada dokumen yang salah, maka uang $50 ini hangus. Nah itu merupakan salah satu dari sekian kesulitan yang kita alami. Kemudian selanjutnya adalah kuota visa tersebut yang sangat sedikit. Sampai saat ini baru 1.500 kuota per hari untuk seluruh Indonesia, untuk seluruh jenis visa yang saya tahu. Artinya bahwa kalau ini masih dipertahankan, maka kemungkinan besar wisatawan yang mau datang ke Bali akan mengurungkan niatnya, karena destinasi-destinasi yang lain sudah mulai membuka negaranya dengan aturan yang jauh lebih mudah dan lebih ringan. Oleh karena itu, kita berharap solusinya adalah agar VOA ini bisa dikembalikan lagi, dan tentunya dengan persyaratan yang jauh lebih mudah, sehingga calon wisatawan akan datang ke Bali. Dan kita harapkan ada perubahan kebijakan paling tidak awal Desember. Kenapa demikian? Karena pattern pola bookingan wisatawan Eropa untuk musim panas tahun 2022 itu adalah bulan Desember, Januari, dan Februari. Apabila kita terlambat untuk mengantisipasi ini, maka harapan kita untuk mendapatkan bisnis di 2022 akan pupus kembali. Sederhananya adalah Bali ini dibuka, tetapi Bali itu masih digembok. Nah, gemboknya apa? Ada 3. Yang pertama adalah kebijakan visa. Tadi disampaikan oleh Bapak Putu Winastra bahwa visa yang saat ini bisa atau kebijakan yang berlaku adalah Essential Business Visa B211A. Nah, aturan daripada visa ini yang kita ingin rubah adalah, pertama, visa ini masih harus menggunakan sponsor, kuotanya terbatas, ada garansi di sana, ya. Nah, yang kita harapkan minimal elektronik visa atau VOA itu bisa diberlakukan kembali. Itu permasalahannya, ya. Kemudian yang kedua, masalah polisi karantin. Nah, di awal itu sudah ditetapkan pertama 8 hari, kemudian turun menjadi 5 hari, sekarang turun menjadi 3 hari. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Bali sudah semakin siap dan siap. Bali sebenarnya memiliki golden standard. Golden standard Bali adalah tamu yang datang ke satu sudah di PCR di negaranya sebelum mereka berangkat. Kemudian yang kedua, sampai di bandara itu di PCR kembali. Nah, itu kita sebut dengan golden standard. Kemudian tamu itu harus sudah divaksin, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah memiliki asuransi kesehatan. Nah, melihat ekosistem Bali yang sudah melaksanakan vaksinasi, program vaksinasi tahap kedua hampir 90%. Itu kan berarti kita sudah menciptakan herd immunity. Jangan sampai nanti kita dibalik lagi, karena program vaksin itu adalah program pemerintah, kita harus percaya itu.
jangan sampai kita sudah mencapai vaksin 90%, kemudian kami diberikan hambatan-hambatan yang secara logika tidak bisa kita terima. Nah, itu kebijakan terkait dengan karantin. Nah, untuk yang karantin ini, kami berharap Bali yang sudah menciptakan herd immunity, yang sudah memiliki golden standard, tidak perlu menggunakan karantin. Ya, beda kalau misalkan 6 bulan yang lalu kita minta seperti ini, ya kayaknya susah karena kita belum menciptakan herd immunity, golden standard tidak ada. Sekarang ini sudah ada. Atau minimal melakukan karantina wilayah. Ya, jadi Pulau Bali lah menjadi karantin islandnya, seperti di Langkawi, seperti di Phuket, dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang aman dan terukur. Nah, itu yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga itu adalah flight policy. Nah, sekarang ini kebijakan pesawat ke Bali itu harus direct. Sedangkan itu sangat tidak mungkin sekali, ya, kecil sekali. Orang dalam jarak dan waktu traveling itu harus bisa direct ke Bali. Jadi tentunya membutuhkan stopover atau transit. Nah, jadi kalau seandainya fleksibilitas ini bisa diberikan ketiga ini, kami meyakini Bali bisa bangkit, bisa tumbuh dengan tetap menjaga aspek kesehatan dan ekonominya, sehingga kita memiliki harapan untuk itu. Dan kita melihat dengan kondisi pandemi, kenapa kita berharap kebijakan pusat itu ada keberpihakan ke kita, karena ekonomi Bali saat ini benar-benar dalam kondisi yang, mohon maaf kita sampaikan, kondisi tragis. Karena apa? Karena kita juga melihat bahwa dari sisi sumber daya manusianya ini sifatnya dinamis. Dari data bahwa yang dirumahkan ada kurang lebih per bulan Oktober ini adalah 70 ribuan, dan itu sangat-sangat dinamis. Dan yang di PHK kurang lebih 4.000. Nah, ini menjadi mohon maaf, menjadi ancaman tentunya bahwa psikologi masyarakat yang keterwakilannya menjadi SDM di pariwisata dan ruang lingkup yang lebih jelas, secara psikologi agak-agak terganggu dalam artian ya kita lihatlah situasi kondisinya. Nah, itu yang pertama, tapi saya tidak akan bahas detailnya, mungkin pemerintah punya program untuk itu. Yang kedua adalah program dari kami, tentunya ada lembaga pelatihan yang dimana akumulasi cara 2 tahun lulusan SMKA dan SMK yang melanjutkan ke lembaga pelatihan yang sifatnya upgrade kompetensi, baik itu ke level 1 dan ke level 2, secara akumulasi kurang lebih sekitar 7 ribuan lulusan yang saat ini tidak melakukan. Karena apa? Karena dampak dari ekonomi itu sendiri. Dan ini menjadi tugas kita bersama tentunya. Dari 7.000 lulusan itu yang pada dasarnya kemarin dalam situasi kondisi ekonomi yang baik, mereka dengan program-program pelatihan 1 dan 2 tahunnya, tentunya mereka memiliki kualifikasi kompetensi yang secara langsung dalam kurun waktu pendek mereka diterima di industri, baik itu di lokal, Bali, Indonesia, dan internasional, sehingga ini juga berdampak terhadap ekonomi. Nah, dalam situasi kondisi ini, kami tentunya dari asosiasi melihat bahwa ini sebagai ancaman juga untuk kedepannya dari sisi sumber daya manusia. Kendatipun urgensi di hari ini Forum Bali Bangkit adalah ada beberapa poin yang setidaknya kebijakan pemerintah pusat bisa mengakomodir karena dengan situasi kondisi yang 2 tahun saat ini.